Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak jenius, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, hidup kalian berkah dunia dan akhirat, dan ilmu yang kalian pelajari selalu membawa manfaat dunia dan akhirat. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar akidah akhlak tentang berkata bohong atau dusta. Oke, kita awali dengan sama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata bohong atau dusta. Berkata bohong atau dusta ini Allah sudah memberikan kita nasihat, baik itu dalam Al-Quran dan dalam hadisnya. Seperti apa nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nih, dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah memberikan nasihat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 30. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa orang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan orang kepada neraka. Inilah salah satu nasihat dalam hadisnya yang menyampaikan bahwasanya orang yang berbuat dusta itu akan membawanya kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menyeretnya kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat yang lain, Allah mengabarkan kerugian orang-orang yang meremehkan kebohongan dan mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui loh. Karena kebohongan adalah kesalahan yang besar anak-anak jenius. Nah, di surat An-Nur ayat 15 ini Allah memberikan kita nasihat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Apa artinya? Artinya adalah, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal itu di sisi Allah adalah besar. Jadi kalau kita berkata bohong itu tidak boleh diremehkan ya anak-anak jenius. Baik, selanjutnya, berbohong adalah berbicara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Inilah makna dari berbohong. Selanjutnya, orang yang suka berbohong disebut pembohong. Biasa kalau saling ejek, oh kamu nih pembohong. Nah, karena dia suka berbohong. Sepertinya anak-anak jenius tidak ada yang suka berbohong ya. Jadi tidak ada yang disebut pembohong. Allah membenci orang yang suka berbohong. Anak yang suka berbohong tidak akan dipercaya orang lain. Akibat berbohong atau dusta, apa saja ya? Nah, pasti ada akibatnya kalau kita berbohong. Yang pertama, berdosa, karena Allah membenci perbuatan berbohong. Kedua, menyakiti perasaan orang lain. Siapa yang tidak sakit ketika dia dibohongi? Pasti semua orang sedih. Pasti semua orang tidak nyaman hatinya ketika dibohongi. Yang ketiga, orang lain jadi benci karena dia sudah dibohongi. Yang keempat, orang tidak akan percaya lagi kepadanya karena dia sudah pernah berkata bohong, dan bahkan kalau berkali-kali, sudah
tidak akan dipercaya lagi, ya. Inilah akibat jika kita berbohong atau dusta. Sangat besar akibatnya, dan ini sangat merugikan kita. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sikap jujur. Orang jujur berkata sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini ya, atau disebut kenyataan itu tadi. Jadi orang jujur berkata sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur pasti dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri orang jujur: berkata sesuai kenyataan, tidak mengubah perkataan. Kalau dia mengatakan sesuatu itu A, dia akan tetap A, tidak mengubah perkataan. Atau orang dewasa bilang itu namanya pelin-pelan gitu ya. Jadi ini tidak mengubah perkataan orang jujur itu. Yang ketiga, tidak suka berbohong anak-anak jenius. Yang keempat, dapat dipercaya karena dia orang yang jujur. Nah, inilah ciri-ciri orang yang jujur. Lanjut. Kita harus jujur pada diri sendiri dan orang lain, anak-anak jenius. Tidak berbohong ketika ditanya ya. Jadi, kalau kita ditanya oleh seseorang atau misalkan kita ditanya oleh orang tua kita dari mana? Gitu. Kok baju kita kotor semua? Misalkan ditanya seperti itu, maka kita jawab. Kalau kita misalnya sedang tadi asik bermain dengan teman, mainnya menggunakan tanah, jadi tanahnya nempel ke baju, bajunya jadi kotor, bau badannya juga jadi bau tidak enak, kayak gitu misalkan. Nah, ketika ditanya kita tidak berbohong, sampaikan yang sebenarnya. Jangan pernah takut untuk berkata jujur. Ketika kita sudah biasa berkata jujur, kita sudah siap menanggung resiko ketika berkata jujur, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa gitu. Karena memang anak-anak jenius seperti ini, tidak berbohong ketika ditanya. Kemudian menyampaikan pesan yang sebenarnya. Jadi apa yang didengar itu yang disampaikan. Jangan menambah-nambahi berita, jangan menambah-nambahi menambahi dengan perkataan atau dengan perasaan kita sendiri ya gitu. Padahal pesan dari orang lain mungkin mengatakan nanti kalau di rumah langsung segera cuci kaki dan cuci tangan ya. Terus kalian menyampaikan pesan, tahu nggak Mbak, tadi aku disuruh cuci kaki, cuci tangan, harus begitu. Nah, padahal menyampaikannya secara pelan-pelan, tetapi kalian menambahkan dengan perasaan sehingga jadinya intonasinya agak tinggi. Jadi menyampaikan pesan yang sebenarnya. Lalu kemudian ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang memiliki sikap jujur. Dia selalu ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terbebani, tapi selalu dinikmati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat sikap jujur apa aja ya? Nah, ini dia manfaat sikap jujur anak-anak jenius. Yang pertama, punya banyak teman. Senang kan kalau punya banyak teman? Yang kedua, dipercaya orang lain. Orang lain akan menaruh kepercayaan kepada kalian karena sikap jujur kalian. Yang berikutnya, disayang orang tua dan teman-teman. Ini garansi benar-benar bisa terjadi jika kalian jujur, disayang orang tua dan teman-teman kalian. Selanjutnya, selamat dunia dan akhirat. Pasti Allah jadikan kalian selamat dunia dan akhirat selama kalian memiliki sikap yang
jujur. Yang kedua, yang selanjutnya, yang kelima, mendapat pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya, ketika memang akhirnya kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita misalkan ketika di akhir, alhamdulillah, amin amin Allah amin. Semoga kita semua ini ya mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memiliki sikap yang jujur. Ya, itu tadilah anak-anak jenius yang kita pelajari hari ini. Semoga kita semua bisa bisa mempraktekkan sikap-sikap jujur, kemudian mempraktekkan untuk menghindari berkata bohong atau dusta, sehingga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak jenius. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Ustazah ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum.